Jadi hari ini Teada lagi ada di salah satu tempat ngopi yang berbeda di kota Bandung. Tapi hari ini kita nggak bakalan ngopi, kita pengen nyobain experience yang berbeda itu tadi apaan. Nah langsung aja, kita langsung masuk ke dalam. Jadi dulu saya bikin coffee shop namanya Kiyomi Space. Nah, saya ada punya mimpi kalau pengen bikin tempat kopi, tapi saya bikin cangkirnya sendiri. Nah, akhirnya saya mulai belajar bikin keramik pada saat itu. Terus akhirnya pada saat prosesnya itu banyak teman-teman konsumen tuh datang nanyain, Mas ada workshopnya nggak, saya mau belajar. Dan pada akhirnya udah wah menarik juga nih buka kelas belajar yang sampai sekarang akhirnya jalan terus, ada kelasnya. Dan saya juga akhirnya bikin gelas untuk di kopinya sendiri, dan juga ada banyak yang coffee shop lain yang pesen. Sementara ini reguler kita ada di weekend, ada di Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau mau private kita bisa di weekdays. Harganya sendiri kita di 250.000. Itu sudah dapat tadi tanah, alatnya udah disediain, sama udah dibakarin juga. Di Bandung, jadi tadi setelah wawancara sama Mas Afif nih, kita pengen langsung praktek gimana cara bikin keramiknya sendiri, karena memang ini kan salah satu teknik yang agak tricky juga ya Mas ya, butuh keterampilan khusus. Jadi kita langsung lihat aja nih. Sekarang kita bakalan praktekin apa teknik? Oke, sebelumnya dipakai dulu apronnya ya biar tidak kotor kena baju. Oke. Ya, nanti di sini ada bahan dasarnya. Ini adalah tanah liat. Bisa disebut stoneware, biasa di keramik disebutnya stoneware. Ini kita ngambil dari tanah Sukabumi. Nah, sering lihat kan biasanya apa bedanya tanah stoneware ini sama tanah merah yang biasa dipakai gerabah itu. Nah, bedanya adalah kalau stoneware ini dia udah bisa karena suhu bakarnya tinggi, dia udah bisa jadi food grade. Udah kita bisa pakai untuk makan minum. Nah, sedangkan gerabah karena bakarannya rendah 900 derajat, akhirnya dia masih ada pori-pori yang bakteri itu masih bisa nempel di situ, masuk situ. Jadi belum disarankan untuk jadi food grade. Oke. Nah, langkah pertama kalau kita main stoneware, kita harus bisa madetin tanah. Sering juga biasa sebutannya tuh ngegemblong tanah. Nah, caranya ini kita tarik dorong. Biasa juga disebut kepala kambing. Kenapa kepala kambing? Karena akhirnya bentuknya. Oh iya juga. Ini proses tanahnya buat padat. Boleh coba? Kayak gimana tadi? Angkat dikit, dorong. Angkat, dorong. Nah, oke. Biasanya Mas kalau misalkan tanah liat ini sendiri di gram nggak sih, besarnya berapa? Iya, sebenarnya tergantung apa yang mau kita bikin. Misalkan mug gitu ya, atau gelas itu rata-rata di 300 gram misalkan. Mangkok berapa gram, macam-macam. Tergantung apa yang kita butuhin. Oke, ini tadi ngegemblong. Nah, nanti habis padat, nah ini Mbak bisa pukul-pukul sampai bulat kayak bakso. Boleh coba? Jadi ini buat wargi Bandung yang kalau misalkan lagi agak emosi juga bisa ya. Bisa. Nggak kelas ini bisa pukul-pukul kayak gini sampai kayak bakso ya Mas ya? Ya. Caranya kita lihat tanahnya udah padat apa belum. Kita tinggal potong aja. Tuh, kalau masih ada pori-pori gini, bolong-bolong gini, berarti tanah belum padat. Oke. Tadi ngegemblongnya itu mesti
tambah lagi gitu. Oke, berarti Ulangi lagi gitu. Nah, anggaplah ini sudah padat ya. Ya. Ini kita coba bikin satu teknik. Tekniknya namanya pincing. Ini kita masukin jempol, jangan sampai putus, jangan sampai tembus ke bawah. Ya, masukin jempol yang ini. Udah. Oke. Nah, baru kita pijit pinggir-pinggirnya dan muter gitu ya. Oke. Ini kalau misalkan wargi Bandung di rumah yang suka masak atau pernah bikin pempek ini hampir kayak pempek kapal selam ya, benar. Malah yang bentuknya organik kayak gini orang nyari ya Mas. Kalau yang udah halus gitu kan banyak sih sebenarnya. Iya, pabrik loh ya gitu ya, bisa cari di pabrik. Nah, kita bikin kakinya ini ya. Kita bikin pusaran di sini. Karena kalau gelas itu biasanya ada kakinya kan, bawahnya. Nah, itu fungsinya untuk si gelasnya diam gitu kan. Kalau ditaruh tuh langsung diam. Nah, kita haluskan pakai spons yang agak basah. Kita peret ya, sponsnya peret dulu. Nah, ini proses finishingnya. Jadi pori-porinya nutup semua. Gimana? Gagal. Enggak dong, ini masih bisa. Tuh, nanti tinggal kita kalau tanah tuh selalu bisa dibenerin gitulah istilahnya. Selagi dia masih belum kering ya? Iya. Nah, kalau misalkan udah kering tuh, bisa dihancurin lagi nggak sih? Bisa. Gini lagi? Bisa. Oh. Jadi memang kita bahan tuh nggak ada yang kebuang gitu, benar-benar. Jadi habis ini kita masuk ke proses pengeringan. Nah, pengeringan itu kenapa keramik itu harganya, apalagi yang home industry ya, agak mahal ya, karena prosesnya memang lama juga. Habis ini kita masuk ke proses pengeringan, itu sekitar 1 minggu kalau cuacanya bagus. Kalau nggak bagus, jam kayak gini kan bisa lebih gitu. Itu tuh seminggu tuh semua produk, mau yang ukurannya kecil besar atau yang besar makin lama? Enggak sih, semua ya. Maksudnya proses tanah kering itu sekitar 1 minggu. Mau besar, karena mau ukurannya besar atau tipisnya mesti sama kan, mesti segini gitu. Rata-rata sih 5 mili. Gitu. Nah, habis proses pengeringan, kita nanti masuk ke pembakaran pertama. Namanya pembakaran biskuit. Ntar aku ambil contohnya dulu. Oke, jadi ini masih di tahap ngehalusin pakai spons kayak gini supaya si pori-porinya juga rata ya Mas ya? Iya. Nah, ini emang agak tricky. Nggak usah lihat bentuknya karena udah pasti jelek. Tapi ini harus beberapa kali ikut kelas dulu ya Mas ya, sampai bisa ada di tahap ya bagus gitu. Ya, sebenarnya sekali pun bisa, karena yang ini kan cukup simple ya. Kalau pincing, kita pakai tangan sendiri, terus ngalusin cuman pakai spons. Nah, ini contoh biskuit. Jadi dibakar pertama, namanya biskuit. Ini bakarnya sekitar 900 derajat. Ini jadi keramik itu 2 kali bakar. Yang ini pertama kali bakar 900 derajat biskuit. Nanti kita masuk ke proses, habis dibakar nih masuk ke proses pewarnaan. Nah Mas, ini kan melihat bentuk yang apa adanya ini banget nih. Kalau misalkan untuk first timer bikin kayak gini, nilainya berapa nih Mas, 1 sampai 10? Mau yang jujur apa yang yang jujur dong.
ini di 7 lah. Oh 7 lumayan 7 ya. lumayan. KM ya. Karena emang tricky banget ya bikin kayak gini. Tapi Iya, ini juga bisa jadi salah satu apa ya, ajang untuk healing juga ya. Iya, healing. Untuk refleksi lah ya, gitu. Nah, soalnya karena banyak orang-orang juga gitu yang ikutan workshop ke sini tuh, dia ada yang dari kantoran, bosan sama aktivitasnya gitu, pengen nyobain hal baru gitu. Ada juga yang banyak yang kayak gitulah. Sebelum diglasir wajib sekali ngelapin ya pakai spons basah biar glasirnya nempel. Ini tadi setelah diwarnain yang tahu bentuknya apa, next stepnya apa nih Mas? Ini udah selesai atau belum? Ini belum. Nanti habis ini kan teknik pewarnaan juga macam-macam banget. Sama nanti habis warna tuh kita masuk ke bakar lagi. Bakarnya lebih tinggi lagi 1200 derajat. Nanti lebih lanjutnya dijelaskan sama teman saya ahlinya. Oh ada, beda ada, lagi ahlinya. ada. Oke, jadi namanya Mas Ari Untung, bukan Mas Gali Guntara. Halo. Mirip Ari Untung kan? Ya. Food grade sebenarnya kan kita benar-benar dalam pembuatan keramik itu benar-benar menghilangkan pori-pori kan? Iya. Menghilangkan pori-pori gitu. Jadi dari pembakaran pertama yang 900 derajat itu sebenarnya masih banyak pori-porinya. Kita tutup lagi sama gelas bagian dalam. Kalau mau jadi food grade, bagian dalamnya juga harus terlapisi gitu, supaya nggak ada serbuk-serbuk, masih ada serbuk-serbuknya gitu. Nggak ada serbuk-serbuk, lalu bisa menampung air juga kan? Iya betul. Bisa untuk menampung air gitu. Jadi nggak ada resapan air lagi di tanah liatnya. Hasilnya jadi kayak gini. Ada juga nanti hasilnya itu benar-benar luntur, tapi jadi kesan kayak gelas lama gitu kan. Gelas yang udah karatan, padahal ini nggak mungkin berkarat gitu, tanah liat gitu. Jadi sebenarnya ini namanya proses reduksi gitu, teknik pembakaran di angka 1200. Sebenarnya glasir ini harus berhenti. Glasir ini udah mateng gitu, dia udah keluar warnanya, udah jadi gelas gitu. Tapi pembakarannya dilebihin sampai ke titik 1300 atau 1400, yang akhirnya gelas ini leleh. Dia turun-turun sendiri, yang akhirnya outputnya jadi warna-warna seperti ini gitu. Jadi kesan-kesan keramik-keramik lama ya gitu. Tinggal dicelup aja. Oke. Nah setelah tadi dicat, kita mau bakar di suhu 1200 supaya nanti hasilnya mengkilap. Proses bakarnya bisa sampai 9 atau 10 jam. Jadi emang harus ditungguin karena nggak bisa langsung kita hajar ke 1200. Bertahap, biasanya kita angetin dulu sampai ketemu 100 derajat di hawanya, habis itu ditutup rapat. Kita naikin sedikit lagi regulatornya, jadi benar-benar 1 jam kita naikin sampai ketemu 1200 derajat. Habis itu nggak bisa langsung dibuka, soalnya kalau dibuka posisi di dalam masih 1200 derajat, langsung kering. Yang ngebuka langsung panas gitu, jadi harus dimatiin dulu, didinginin dulu sampai ke suhu normal. Habis itu kita buka, jadi deh keramiknya gitu.
Nah, wargi Bandung, itu tadi keseruan bikin keramik. Jadi buat wargi Bandung yang pengen samaan bisa langsung datang ke Kiyomi Coffee ataupun Kiyomi Seramik yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Thank you banget Mas Afif, Mas Gali udah ngajarin dan udah ngasih pengalaman baru nih. Thank you.